Apakah kalian sadar bahwa sekarang terdapat begitu banyak sumber berita? Baik itu dari siaran televisi, situs-situs berita, atau akun-akun media sosial, kita bisa menemukan informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam masyarakat lokal maupun internasional, kapanpun juga. Nah, sebenarnya ini merupakan bagian dari konvergensi media loh, tepatnya dalam pasar media. Konvergensi media bersifat sangat luas. Henry Jenkins mendefinisikannya menjadi setidaknya 3 hal. Pertama, sebagai aliran konten lintas beragam platform media, sehingga suatu konten yang sama dapat dikonsumsi dalam bentuk yang berbeda-beda. Kedua, sebagai kooperasi atau kerjasama antara berbagai industri media. Dan ketiga, perilaku audiens yang bermigrasi memilih konten yang mereka ingin konsumsi. Menurut Jenkins, konvergensi merupakan sebuah proses yang terus berlangsung dan terjadi pada berbagai intersections antara teknologi, industri, konten, serta audiens media. Kalau kalian menyadarinya, sekarang berita online itu bisa mirip-mirip isi dan gaya penulisannya, bahkan ketika itu berasal dari situs yang berbeda. Ini mewakili karakteristik konvergensi dalam pasar media. Pertama, oligopoli. Saat ini ada sekitar 12 grup media besar yang mengontrol hampir seluruh kanal media Indonesia, dari percetakan, penyiaran, hingga media daring. Pengerucutan dalam kepemilikan media ini disebabkan oleh kepentingan keuntungan. Kedua, menurunnya media konvensional dan menaiknya media baru. Media konvensional ini mencakup antara lain penyiaran dan percetakan. Media baru yang paling menonjol mungkin media sosial ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi berita online. Sekarang orang-orang malah bergantung pada media-media baru ini dibandingkan media cetak. Ketiga, dominasi pasar media, terutama pasar iklan, oleh platform-platform besar seperti Google dan Facebook. Dan terakhir, aktifnya audiens dalam menentukan platform yang ingin mereka gunakan untuk mengonsumsi konten, serta dalam menentukan isi konten itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak. Di dalam perusahaan media, terdapat beberapa business model yang digunakan. Yang pertama, distribution model. Distribution model dalam pasar media adalah sebuah strategi atau cara untuk memasarkan atau menyalurkan sebuah produk media ke khalayak umum. Distribusi konten bentuknya jadi many to many. Hal ini berbeda dengan media lama yang linear dan satu arah. Media baru bersifat interaktif dan imersif, sehingga bisa menghubungkan antara pengguna media yang juga aktif dalam menggunakan media baru. Selain itu, media baru juga semakin mudah diakses dan tersedia bagi publik dengan biaya yang rendah atau bahkan tanpa adanya biaya. Yang kedua ada revenue model. Revenue model dalam pasar media adalah cara-cara perusahaan media bisa menghasilkan pendapatan atau revenue dari penjualan dan pemasaran produk media mereka. Terdapat 6 revenue model yang umum digunakan perusahaan media, yaitu paid content, hybrid paid content, advertising, micropayment, piggyback model, dan data selling. Paid content adalah ketika perusahaan menjual konten mereka kepada khalayak, sehingga ketika khalayak ingin mengaksesnya, mereka harus membayar terlebih dahulu. Hybrid paid content mirip dengan model paid content, di mana perusahaan mengharuskan khalayak membayar untuk mengakses konten. Namun, kebijakan ini tidak dikenakan untuk semua konten, karena sebagiannya bebas untuk diakses. Advertising dilakukan dengan menampilkan iklan-iklan di display konten mereka. Micropayment adalah ketika khalayak membayar untuk mengakses konten yang hanya mereka inginkan, seperti yang dilakukan oleh Google Books. Piggyback model dilakukan 2 atau lebih perusahaan dengan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang tidak bisa mereka raih sendiri-sendiri. Terakhir, data selling. Di sini, perusahaan media menawarkan data eksklusif untuk dijual ke khalayak atau pihak tertentu. Bisnis model selanjutnya adalah content models. Content models fokus pada apa, bagaimana, dan mengapa konten diciptakan dan disebarkan. Content models dapat dibagi menjadi 6 macam. Original multimedia content, user-generated content, crowdsourcing, SEO content, branded content, dan niche content. Bisnis model terakhir adalah marketing models. Marketing models fokus pada cara menjangkau dan menarik target audience dengan melibatkan strategi untuk mempromosikan konten dan membangun hubungan dengan audiens. Ada 3 marketing models. Pertama, multimedia self-promotion, yang merupakan strategi untuk mempromosikan konten menggunakan berbagai format multimedia. Contohnya, seorang konten kreator memposting kontennya di media sosial dan di websitenya sendiri. Kedua, promoted content on social media adalah cara mempromosikan konten dengan mengiklankan konten di media sosial untuk mencapai target audiens yang lebih luas. Terakhir, cross-promotion adalah strategi di mana pembuat konten bermitra dengan media lain untuk saling mempromosi konten mereka masing-masing.
MNC Media Group adalah salah satu pemain utama dalam industri media di Asia Tenggara. Bahkan memiliki julukan Southeast Asia's largest and most integrated media group. MNC Media Group ini secara aktif berupaya menguasai pasar media melalui strategi integrasi. MNC Group nggak hanya menguasai berbagai platform media seperti RCTI, MNC TV, Global TV, iNews TV, radio, koran, dan platform daring lainnya, tetapi juga merambah ke sektor non-media seperti properti dan jasa keuangan. Nah, untuk mempertahankan posisinya di pasar media, MNC Media Group melakukan beberapa hal. Yang pertama, MNC Group secara aktif mengakuisisi perusahaan-perusahaan media sejenis, seperti TPI dan Global TV. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat dominasi mereka di pasar televisi nasional, meningkatkan pangsa pasar, dan mengurangi persaingan. Lalu, MNC Group juga melakukan akuisisi perusahaan di industri yang berbeda, namun masih terkait dengan bisnis inti mereka, seperti perusahaan produksi konten, jaringan distribusi, dan platform digital. Contohnya di bidang hiburan ada RCTI Plus dan Vision Plus, terus di perhotelan ada MNC Land, di keuangan ada MNC Bank, dan bahkan di bidang olahraga pun ada MNC Vision Networks. Integrasi vertikal ini memungkinkan MNC Group untuk menciptakan sinergi antara berbagai bisnis mereka, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan. Namun, strategi-strategi ini memiliki dampaknya terhadap pasar media. Yang pertama, yaitu MNC Group jadi mendominasi pasar. Karena melalui strategi-strategi tersebut, MNC Group telah memperkuat posisi mereka sebagai salah satu pemain terbesar di pasar media Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi monopoli dan kekurangnya keberagaman dalam industri media. Terus, dengan menguasai berbagai platform media, MNC Group memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konten yang disajikan kepada masyarakat. Jadinya, khawatirnya konten yang ada itu heterogen, dan hal ini memicu kekhawatiran tentang keberpihakan dan objektivitas dalam pemberitaan konten tersebut. Terakhir, strategi integrasi MNC Group juga telah mengubah lanskap persaingan di pasar media Indonesia. Perusahaan media lain mau nggak mau harus beradaptasi dengan cepat untuk dapat bersaing dengan MNC Group yang semakin kuat posisinya di pasar media Indonesia. Oke, studi kasus selanjutnya kita akan membahas nih mengenai konglomerasi pada Kompas Media dan juga salah satu dampak tuntutan media akan digitalisasi yang terjadi pada pasar media tersebut. Kompas Gramedia didirikan oleh Jacob Oetama pada tahun 1965 di mana perusahaan ini bergerak dalam dunia media massa. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka terus berkembang menjadi suatu konglomerasi yang luas dan juga memiliki berbagai anak perusahaan di dalamnya. Untuk memperkuat posisi di industri media massa, Kompas Gramedia menerapkan strategi integrasi horizontal. Mereka memiliki berbagai platform media seperti surat kabar nasional Kompas, surat kabar daerah yang terdiri dari Tribun, Warta Kota, dan Harian Surya. Lalu ada radio Sonora dan Motion. Dilanjutkan dengan majalah, ada Bobo, National Geographic, Tabloid Nova, Soccer, dan Motor Plus. Melihat maju digitalisasi dan globalisasi, Kompas Gramedia juga bergerak nih pada media online, yaitu ada kompas.com dan tribunnews.com. Serta ada siaran TV seperti Kompas TV dan KTV Televisi Kota Kita, di mana strategi ini digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mendiversifikasi media massa sebagai sumber pendapatan. Selain integrasi horizontal, Kompas Gramedia juga menerapkan strategi integrasi vertikal dengan memperluas bisnisnya ke berbagai sektor lain di luar dari bidang media massa, di mana ekspansi ini memungkinkan Kompas Gramedia untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan memperkuat posisinya di pasar ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu dampaknya adalah hilangnya keberagaman konten atau diversity of content, di mana menunjukkan adanya homogenitas pemberitaan yang diberikan kepada khalayak. Dengan konsentrasi media yang tinggi, isi konten yang disajikan kepada masyarakat juga cenderung seragam, mengurangi keberagaman perspektif dan juga pilihan informasi yang tersedia. Selanjutnya, praktik konglomerasi media ini juga memperkuat adanya oligopoli, di mana memberikan perusahaan besar kekuatan untuk mengontrol pasar, mengurangi keberagaman konten, meningkatkan efisiensi, mempengaruhi kebijakan, dan memperkuat merek mereka. Namun, hal ini juga menyebabkan konflik antara kepentingan jurnalistik dan juga kepentingan perusahaan, sehingga menghasilkan adanya framing informasi yang bersifat subjektif demi memenuhi kebutuhan media dan fokus pada satu tujuan yang menguntungkan si pemilik perusahaan. Selain itu, Kompas Gramedia juga menghadapi tantangan baru di dalam era digitalisasi, mengingat mereka tuh harus terus berinovasi dengan menggabungkan media cetak dan juga penyiaran ke dalam artikel berita yang berupa video yang didukung oleh platform online, misalnya kayak Harian Kompas yang bekerja sama dengan Kompas.com, lalu ada Radio Sonora FM. Dan hal itu yang menunjukkan adanya konvergensi media yang membantu mereka tetap relevan di tengah perubahan perilaku konsumen yang ada di masyarakat. Selain itu, strategi integrasi horizontal yang ada di Kompas Gramedia memperkuat posisi mereka di berbagai platform media. Mereka memiliki berbagai platform seperti surat kabar yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, dan juga mereka tuh mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan juga mendiversifikasi sumber pendapatan yang akhirnya menimbulkan adanya tingkat kompetitif di tengah tuntutan digitalisasi yang terus berkembang.